Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alvin Alben, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kingdom fungi atau klarifikasi jamur. Pengertiannya, jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan, namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air, sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Karena beberapa sifat yang menyerupai tumbuhan menyebabkan secara tradisional fungi dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae. Namun karena keunikannya, klasifikasi modern mengelompokkan fungi ke dalam kingdom tersendiri yang terpisah dari kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Fungi merupakan kingdom yang cukup besar, terdiri dari kurang lebih 50.000 spesies dan bisa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, baik secara struktur, fisiologi, maupun reproduksinya. Fungi dapat ditemukan dalam bentuk kapang pada permukaan sayuran busuk atau ragi pada roti, maupun sebagai cendawan. Ada beberapa ciri jamur. Yang pertama, fungi adalah organisme eukariotik yang sudah memiliki membran inti sel. Yang kedua, fungi merupakan organisme uniseluler dan multiseluler. Meskipun kebanyakan sifatnya multiseluler, tetapi ada juga yang hanya memiliki satu sel atau uniseluler. Yang ketiga, organisme heterotrof yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri, sehingga membutuhkan senyawa organik sebagai sumber makanannya. Fungi tidak berklorofil seperti organisme Plantae. Cara berjamur. Yang kelima, cara berjamur memperoleh nutrisi makanan ialah dengan menyerap zat organik melalui hifa dan miseliumnya. Yang keenam, struktur fungi ialah hifa yang berbentuk tabung dan tersusun dari spora dan konidia. Yang ketujuh, struktur yang berbentuk seperti payung merupakan alat reproduksi fungi. Alat reproduksi fungi disebut sebagai karpus atau tubuh buah. Fungi yang kedelapan, fungi dibagi menjadi dua berdasarkan fungsi hifa, yaitu hifa vegetatif dan hifa reproduktif. Kemudian ada contoh fungi pada roti yang sudah berjamur, di mana roti ini sudah kadaluarsa yang menimbulkan jamur. Jamur roti menghancurkan roti sehingga tidak bisa lagi dimakan. Kemudian jamur yang tumbuh pada roti memiliki berbagai warna. Ada warna hijau, ada kehitaman, ada juga abu-abu. Jamur hidup dengan memakan nutrisi pada roti ini, sekaligus mengurangi roti dalam prosesnya. Kemudian pertumbuhan jamur roti, di mana jamur pada roti terdiri dari banyak sel dengan ukuran mikroskopis atau kecil, sehingga membutuhkan mikroskop untuk bisa mengatasi tiap individu sel. Kemudian jamur roti ini yang masuk dalam klasifikasi tumbuhan, tumbuh dengan cepat mengesankan. Kemudian dari manakah jamur ini bisa timbul? Jadi jamur ini tumbuh dari spora yang merupakan sel reproduksi jamur, di mana tanpa kita sadari bahwa spora yang berukuran kecil sebenarnya bebas melayang di sekitar. Saat mendarat pada roti, spora ini kemudian tumbuh menjadi jamur dan mulai berkembang. Jadi begini, warna hijau keabu-abuan. Meskipun nampaknya hanya permukaan roti yang ditumbuhi jamur, namun bagian lain roti ini kemungkinan juga sudah
terkontaminasi. Itulah sebabnya segera buang roti yang sudah kelihatan berjamur atau kadaluarsa, karena kalau dimakan itu tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk tubuh. Jenis jamur roti ada 7, di mana jamur yang terdapat pada roti ini yaitu termasuk spesies Penicillium, di mana jamur ini memiliki warna abu-abu kehijau-hijauan dan tampak samar, yang termasuk dalam spesies Penicillium. Risiko kesehatan pada tubuh, di mana saat kontak dengan jamur, tubuh bisa saja kemasukan zat yang dikenal dengan sebagai mikotoksin, di mana mikotoksin amat berbahaya bagi kesehatan karena bisa mengurangi sistem kekebalan pada tubuh. Keluhan yang dipicu mikotoksin bisa menyebabkan alergi, gangguan pernapasan, terutama asma, batuk, dan beberapa keluhan berat lainnya, seperti kehilangan memori, depresi, kecemasan, dan masalah reproduksi. Kemudian bagaimana cara mencegah agar roti tidak ditumbuhi jamur? Yang pertama yaitu simpan roti di tempat kering dan cukup cahaya. Yang kedua, perbanyak bahan-bahan yang mengandung minyak seperti mentega, telur, susu, dan lain-lain. Yang ketiga, simpan roti dalam wadah yang terbuat dari kayu, logam, tanah liat, atau plastik yang dapat meminimalkan kontak langsung dengan udara yang mengandung spora. Yang keempat, jangan menyimpan roti pada suhu kamar atau dalam lemari es selama jangka waktu yang panjang. Sekian penjelasan mengenai klarifikasi fungi. Jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.